Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Tapi langsung aja dibaca ini ya. Silakan yang baca pertama. Boleh Nah, Isma ya? Boleh Isma ya, Bu? iya hadirah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i kamayali. Ghuslul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini. Wa mashur ra'si. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Kama amarallahu bidzalika fi qawlihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Suratul Maidah al-ayatus sadisah. Wa minar ra'si al-udhunani wa minal wajhi al-madmadatu wal istinsyaqu fil fami wal anfi. Falabudda fil wudu'i min tathhiri hadhil a'dha'il arba'ati. Ghuslun fi thalathatin wa mashun fi wahidin. Wa ammal istinja'u awil istijmaru fahuwa izalatun najasati wa la alaqata lahu bil wudu'i. Falau annal insana bala au taghawwata wastanja thumma dhahaba li syughlihi thumma dakhalal waqtu fa innahu yatawadda'u bi tathhirihi a'dha'al arba'ata wala hajata ila an yastanjiya li'annal istinja'a izalatu najasatin mata ujilat fa innahu la yu'adul ghuslu maratan saniyatan illa idza raja'at maratan saniyatan wasahihu annahu law nasiya an yastajmira istijmaran syar'iyan thumma yatawadda'a fa inna wudu'ahu sahihun li'annahu laisa hunaka alaqatun bainal istinja'i wa bainal wudu'i amma idza kana muhdisan hadasan akbaro mislal janabati fa alaihi an yaqtasila fa yu'ammimu jami'a badanihi bil ma'i liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu. Suratul Maidah al-ayatus sadisah. Wa min dzalika al-madmadatu wal istinsyaqu li'annahuma dakhilani fil wajhi fayajibu tathhiruhuma kama yajibu tathhirul jabhati wal khaddi wal lihyati wal ghuslul wajhi alladhi yakfi an ta'umma jami'a badanika bil ma'i sawaun bada'ta bil ra'si au bi sadri au bi zahri au bi asfalil badani aun ghamasta fi birkatin wa kharajta minha biniyatil ghusli. Kalau mau disambung itu awin wa masta. Awin Iya, awin. awin Awin. awin ghamasta fi birkatin wa kharajta minha biniyatil ghusli. Wal wudu'u fil ghusli sunnatun wa laysa biwajibin. Wa yusannu an yatawadda'a qabla an yaqtasila. Wa idza tasala fala hajata ilal wudu'i marratan saniyatan li'annahu lam yusabbit anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Lam yasbut itu, bukan sabit. Yasbut, sabata yasbut. li'annahu lam yasbut anin nabiyyi alaihi salatu wassalamu annahu tawadda'a ba'da tisalihi wa idza lam yajibil ma'a aw kana maridan yahsha min isti'malil ma'a
Disambung ya, minis isti'mal, minis itu. Isti'malil ma'a au kana bardun syadidun wa laysa indahu ma yusahhinu bihil ma'a fa innahu yatayammamu liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'um fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min Suratul Maidah al-ayatus sadisah. Fabayyinallahu halas safari wal mardi annahu Fabayyana fa'ala ya. Itu harokatnya sama dia. fatabayyana Enggak. Fabayyana. Bayyana fa'ala. Wazannya fa'ala. tapi ada fa-nya juga kan kan? Iya, ada fa-nya juga. Fabayyana. Fabayyanallahu halas safari wal mardi annahu yatayammamu fihima idza lam yajidil ma'a fis safari. Fardu wudu sebagaimana berikut: mencuci wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, mencuci dua kaki Putus-putus hingga suaranya ini. mata kaki. Oh, Putus-putus suaranya. Fardu wudu sebagaimana berikut: mencuci wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, mencuci dua kaki hingga mata kaki. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Dan termasuk kepala itu adalah dua telinga, dan termasuk wajah adalah kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air dalam mulut dan hidung. Maka dalam wudhu 4 anggota ini harus suci, mencuci pada 3 tempat dan mengusap pada 1 tempat. Adapun istinja atau istijmar, ia adalah menghilangkan najis dan tidak ada hubungannya dengan wudhu. Seandainya seseorang buang air kecil atau buang air besar lalu istinja, kemudian pergi karena kesibukannya, kemudian masuk waktu sholat, maka dia berwudu dengan mensucikan 4 anggota. Tidak membutuhkan istinja, karena istinja menghilangkan najis. Jika sudah hilang, tidak perlu lagi diulang 2 kali, karena kecuali najisnya keluar lagi. Dan yang sahih, seandainya dia lupa istijmar, kemudian berwudu, maka sesungguhnya wudunya sah. Karena sesungguhnya di sini tidak ada hubungannya antara istijmar dengan wudu. Jika berhadas besar seperti junub, maka mandi wajib, meratakan seluruh tubuh dengan air. Karena firman Allah, jika kamu junub, maka bersucilah. Dan termasuk itu kumur-kumur dan istinsyak, karena keduanya masuk dalam wajah, maka wajib membersihkan keduanya sebagaimana wajib membersihkan dahi, pipi, dan jenggot. Mandi wajib itu cukup meratakan seluruh badanmu dengan air, sama saja kamu mulai dari kepala, dada, punggung, atau bawah badan, atau nyebur dalam kolam, dan kamu keluar darinya dengan niat mandi. Wudhu dalam mandi itu sunnah, bukan wajib. Disunahkan berwudhu sebelum mandi. Jika sudah mandi, maka tidak perlu wudhu kedua kalinya. Karena tidak ada ditetapkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu lagi setelah mandi. Jika tidak sabit itu tidak tetap dari Nabi atau tidak sahih dari Nabi atau tidak tetap dari Nabi akan bahwasanya Nabi berwudu setelah mandi ya. Terus fa idza lam yajidil ma
Jika tidak menemukan air atau khawatir sakit jika menggunakan air atau udara sangat dingin dan tidak ada pemanas air, maka boleh tayamum. Karena firman Allah, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Maka Allah menjelaskan keadaan orang sapar dan sakit. Sesungguhnya boleh tayamum dalam keadaan keduanya jika tidak menemukan air dalam perjalanan. Baik, ahsanti. Jadi ini di sini beliau menguatkan pendapat kalau sudah mandi junub, berarti nanti kalau mau sholat nggak perlu wudhu lagi ya. Iya. Jadi di sana ada penjelasan para ulama tentang masalah wudhu lagi setelah mandi junub. Nah, sebelum saya di sini, baik kamu sebelum mandi itu wudhu atau tidak wudhu, ketika sudah mandi junub terus mau sholat itu nggak perlu mandi lagi. Ini pendapat yang dikuatkan oleh sebelum Firmin di sini. Adapun pendapat ulama yang lain, ya, kalau dia sebelum mandinya berwudhu, ya, maka dia setelah mandi nggak perlu berwudhu lagi. Tapi kalau sebelum mandi dia nggak berwudhu, maka setelah mandi ketika dia mau sholat dia harus berwudhu. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, ya sama saja berwudhu atau tidak berwudhu setelah mandi, maka dia tetap harus berwudhu ketika mau sholat. Mafhum? Ini Insyaallah mafhum. Ya khilaf para ulama ya, khilaf para ulama. Saya berikutnya ini. Ibu Ibrahim, Ustaz. Ibu Ibrahim, silakan. Imam Ustaz. Jadi berarti bolehnya sampai as-safar ya? Harusnya sampai yang atasnya, Bu. Iya. Sampai Bolehnya sampai as-safar. Ya, berarti di itu alinea ya jazakallahu khairan bolehnya. Ana lanjut ya, Ustaz. Iya. Qala Kelewatan. iya, satu paragraf. Oh ya, ya. apa nih nggak masalah teruskan aja. Gak apa-apa. Iya, amma khawful bardi fadaliluhu qisatu Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu fi sariyatin fa'ajnaba fatayammamu wa shalla bi ashabihi imaman. Mana? Firmadi. Fatayammama wa shalla bi ashabihi imaman. Falamma raja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah ya Amru shallaita bi ashabika wa anta junub qala na'am ya Rasulullah dzakartu qala Allah ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima suratun nisa al-ayatu tasi'atu wal ishrun wa khaftul barda fatayammamtu sa'idan tayyiban khiftu wa in khiftum alla khiftu khif ya Ustaz wa khiftul barda fatayammamtu sa'idan tayyiban fasallaitu fa aqarrahun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wa lam ya'murhu bil i'adati li'anna man khafa ad-darara kaman fihi ad-dararu lakinna bi syarti an yakuna al-khawfu ghaliban aw qati'an amma mujarradul wahmi fahadha laisa bi syai'in wa'lam anna taharatat tayammumi taqumu maqama taharatil ma'i wala tantaqidu illa bima tantaqidu bihi taharatul ma'i au bizawalil uzril mubihi litayammumi faman tayammama li adami wujudil ma'i thumma wajadahu fa innahu labudda an yatatahhara bil ma'i li'anna Allah ta'ala innama ja'ala turaba taharatan idza udimal ma'u
Wa fil haditsil ladzi akhrajahu ahlus sunani an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sa'idu thayyibu wudu'ul muslimi atau qala Wa ya. tahurul muslimi. Wa itu wawunya di fathah. Wadu sama wudu itu beda. Wa ya. Ini du'u Ustaz, Hah? bukan wudu Ustaz. Bukan wadu. Kalau wadu itu airnya atau debunya, sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Kalau wudu perbuatannya. Oh, tamam Ustaz. Itu ini wawunya wawu apa Ustaz? Ini wawu huruf asli ini. Ini wawu huruf Oh, asli maksudnya wa. wadu. Tamam. Iya. Sebentar Ustaz, anak lingkari tadi. As-sa'idu thayyibu wudu'ul muslimi atau qala tahurul muslimi wa illam yajidil ma'a asyra sinina fa idza wajadal ma'a falyumissahu basyaratahu fa inna dzalika khairun Itu wa fi keliru harokatnya. sahihil Ya di situ harokatnya di doma tapi yang benar di fathah ya. ya maf'ul wa fi sahihil Bukhari min hadithi Imran bin Husainin at-Tawili fi qisatir rajulil ladzi tazala falam yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala ma mana'aka an tusalliya ma'ana qala asabatni janabatun wala ma'a faqala alaika bisa'idi fa innahu yakfika ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال أفرغه على نفسك أي اغتسل به فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم وهذه Ya batulah. ini memang faulah Ustaz. Batu iya faula, batulah ya batulu. Bisa dua kayaknya nih, seingat anak kayaknya bisa dua bacaan, batola atau batula. Tapi kayaknya yang ma'ruf itu batula. Tamam. Wahadi tamam. Batulat tayammum wahadihi walillahil hamdu qa'idatun hatta indal ammati yaquluna idza hadaral ma'u batulat tayammum. Amma idza lam yahduril ma'u wa lam yazuril udhru fa innahu yaqumu maqama taharatil ma'i wa la yabtulu bi khurujil waqti wa lam yatayammamal insanu wa huwa musafirun wa laysa indahu ma'un wa tayammama lis salati dhuhri mathalan wa baqiya lam yuhdits ilal isya'i fa innahu la yalzamuhu i'adatut tayammumi li'anna tayammuma la yabtulu bi khurujil waqti li'annahu taharatun syar'iyyatun kama qala Allahu fil Qur'anil Karim famsahu biwujuhikum wa aydikum minh ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu litahhirakum. Suratul Maidah al-ayatus sadisah. Fabayyana Allahu anna taharatat tayammumi taharatun wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran bi fathhi ta'i ay annaha tutahhiru fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli wa fi haditsin akhara fa indahu masjiduhu wa tahuruhu yani falyatatahhar wali yusalli Wal yusalli gitu aja. Wal yusalli. Oh iya ding, ada wawu ya Ustaz. Wal yusalli. Betul Ustaz.
Fal yatatahhar wal yusalli. Hadza minal asya'il muhimmati fi iqamatis salati al muhafadzatu 'ala taharati. Wa'lam anna minal muhafadzati 'ala taharati izalatun najasati min thawbika wa badanika wa musallaka alladhi tusalli 'alaihi. Fala budda minat taharati fi hadhil mawadi'i thalathi al badani wa thawbi wal musalla. Al-awwal, amma taubu fadaliluhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaron nisa'a allati yusallina fi thiyabihinna wa hunna yakhidna bihadhihi thiyab antuzilal mar'atu damal ladhi asabaha minal haidhi min thawbiha tahukkuhu bidhufriha summa taqrusuhu bi usbu'aiha al-ibhami was-sababati summa taghsiluhu walamma shalat dzata yaumin bi ashabihi wa alaihi ni'aluhu khala'a na'laihi fa khala'an nasu ni'alahum falamma sallama sa'alahum limadha khala'u ni'alahum qalu ra'aynaka khala'ta na'laika fa khala'na ni'alana faqala inna jibrila atani fa akhbarani anna fihima qadaran Inna Jibrila. ya Ustaz. Inna Jibrila. Inna Jibril salah Ustaz. Jibril. Inna Jibrilah atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran. Fadalla hadza ala annahu la budda min ijtinabin najasati fil malbusi. Alas Ustaz. Iya, perhatikan itu. Amman khaufu adapun dalil tentang takut dingin adalah kisah Amr bin As radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya dalam satu pasukan. Lalu fa'ajnaba, maka dia dalam keadaan junub. Maka dia bertayamum, kemudian sholat bersama teman-temannya, bersama para sahabat, dan beliau menjadi imam. Gitu ya Ustaz? Iya, sebagai imam. Maka ketika mereka kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepadanya, wahai Amr, engkau sholat dengan sahabat-sahabatmu dan engkau dalam keadaan junub? Qala, maka dia berkata, benar wahai Rasulullah, saya ingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 29. Wa khiftul barda. Aku takut dingin, maka aku bertayamum dengan tanah yang baik, kemudian aku sholat. Maka faqarrahun Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya. Maksudnya membenarkannya ya Ustaz. Ya, menyetujuinya. Menyetujuinya dan tidak menyuruhnya mengulang. Karena orang yang takut atau orang yang khawatir akan bahaya, hukumnya seperti orang yang memang terkena bahaya, gitu ya Ustaz. Iya, benar. Tapi dengan syarat takutnya itu takut yang sangat, takut yang kuat atau jelas ada dasarnya gitu Ustaz. Bukan, takutnya ini goliban, memang dengan persangkaan kuat atau pasti. Misalnya kalau saya mandi, nanti kemungkinan besarnya saya akan celaka begini-begini. Atau kalau saya mandi, saya pasti begini-begini. Karena mungkin sudah divonis sama dokter ya, kamu nggak boleh mandi, kalau mandi akan begini-begini. Nah, ini kemungkinan besar atau kemungkinan kuat. Atau memang bisa dikatakan 99% atau 90% bakalan terjadi
yang dikhawatirkan, maka ini baru khauf yang dibenarkan. Kalau qati'an Ustaz, Kenapa? kan itu ghaliban. Kalau qati'an itu jelas, ada dasarnya. Qati'. Qati itu pasti. Qati pasti. Ghalib ini kebanyakan ya, kalau secara bahasa kan kebanyakan ya. Cuman maksudnya di sini adalah kemungkinan besar. Ya, jadi syaratnya itu takutnya yang kuat. Maksudnya ya itu tadi Ustaz. Kemungkinan Takut. besar. Ya, kemungkinan besar akan tertimpa bahaya. Gitu, Ustaz. Atau qati atau pasti gitu. Pasti. Jadi kalau kena air itu pasti sangat berbahaya gitu ya Ustaz. Iya. Seperti dalam kisah dalam hadis yang lain ya, para rombongan sahabat itu safar, kemudian di tengah safar ada seorang yang palang itu tertimpa batu darah, kemudian dia mandi dan meninggal. Nah ini takut yang seperti ini yang bisa dikatakan sebagai apa? Takut yang udzur gitu maksudnya ya, takut yang udzur. Jadi dia tidak mandi tapi apa, tayamum. Nah maka kelanjutan selanjutnya adapun cuma sekedar. Iya, adapun cuma sekedar ragu atau takut dingin saja, itu ya Ustaz. Nah, prasangka biasa aja gitu maksudnya ya, cuma waham, cuma prasangkaan apa sih? Prasangkaan, tapi prasangkaan itu cenderung kepada di bawah 50% lah ya, atau cuma ya persangkaan yang nggak pasti dan juga tidak ada apa, kemungkinan besarnya tidak terjadi, maka ini bukanlah sesuatu yang dianggap. Dalam artian ya tetap mandi. tetap wudu ya Ustaz. Tetap pakai air Ustaz. Iya, tetap mandi pakai air dia. Jadi kalau misalkan persangkaannya itu ini bakal pasti berbahaya nih, itu berarti boleh tayamum. Tapi kalau hanya khawatir kalau kena air lukanya ini jadi begini, hanya khawatir saja, persangkaan saja, itu pakai air. Ya, maka nggak dianggap gitu kan, bisa nggak dianggap. Kemudian malam dia lanjut Ustadz, boleh? Ketahuilah bahwasannya bersuci dengan tayamum itu kedudukannya sama dengan bersuci dengan air dan tidak batal kecuali dengan sebab-sebab yang membatalkan wudhu dengan air. Bersuci dengan air maksudnya, maaf. Ya. Atau bizawalil udhri, atau hilangnya uzur, atau hilangnya uzur yang membolehkan tayamum. Barang siapa bertayamum karena tidak ada air, kemudian dia menemukan air, maka wajib dia bersuci dengan air. Karena Allah Ta'ala hanya menjadikan tanah sebagai alat bersuci ketika tidak ada air. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanah yang baik adalah alat untuk berwudu bagi seorang muslim. Auqalah, atau ada yang mengatakan gitu Ustaz ya. Tahurul muslim. Atau Nabi mengatakan. Atau Nabi mengatakan tahurul muslim, alat untuk bersuci bagi seorang muslim. Meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Jika dia menemukan air, maka hendaknya dia mengalirkannya ke kulitnya, karena itu lebih baik. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Imran bin Husain yang panjang tentang kisah seorang laki-laki yang menyendiri dan tidak sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kami? Maka dia berkata, asabatni janabah. Maka dia menjawab, aku junub dan tidak ada air.
Maka beliau bersabda, "Alaika bisa'id, gunakanlah tanah karena itu cukup bagimu." Kemudian datanglah air, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan air kepada laki-laki itu dan bersabda, "Afril, tuangkanlah ke tubuhmu." Yakni maksudnya mandilah dengan air itu. Ini menunjukkan bahwa jika air sudah ada, maka tayamum menjadi batal. Dan ini, walhamdulillah, adalah kaidah umum. Jika air sudah ada, maka tayamum menjadi batal. Ya, Ustaz. Amat dalam ya. Adapun jika air tidak datang, jika air tidak ada dan udurnya belum hilang, maka tayamum tetap berkedudukan seperti bersuci dengan air dan tidak batal dengan keluarnya waktu. Kalau seandainya seseorang bertayamum saat safar dan tidak ada air padanya, lalu dia bertayamum untuk sholat duhur misalnya, lalu dia tetap tidak berhadas sampai waktu Isya, maka dia tidak wajib mengulang tayamum. Karena tayamum tidak batal dengan keluarnya waktu. Karena tayamum itu, sebab tayamum itu adalah bersuci yang disyariatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, maka famsahu, maka usaplah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Maka Allah menjelaskan bahwasannya bahwa bersuci dengan tayamum itu adalah toharoh, itu sudah bersuci gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dijadikan untukku bumi sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Dengan difatahahkan dengan fathah pada huruf to. Artinya bumi itu mensucikan. Maka laki-laki mana saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Dan di dalam hadis yang lain, dan di dalam hadis yang lain, maka di mana saja dia, maka tempat sholatnya dan alat bersucinya ada di situ. Yakni maksudnya adalah hendaklah dia bersuci dan sholat, hendaklah dia sholat. Ini termasuk perkara penting dalam menegakkan sholat, yakni muhafadzah, yakni menjaga kesucian. Dan ketahuilah bahwasanya termasuk menjaga kesucian adalah menghilangkan najis dari bajumu dan dari badanmu dan dari tempat sholatmu yang kamu sholat di atasnya. Maka harus suci, maka wajib suci pada 3 tempat ini, yakni badan, pakaian, dan tempat sholat. Al-awal, adapun baju, adapun pakaian, dalilnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita yang mereka sholat dengan pakaian mereka dan mereka dalam keadaan haid juga menggunakan pakaian ini. Antuzilah untuk agar seorang wanita itu menghilangkan darah yang menimpa bajunya, menghilangkan darah haid yang menimpa bajunya. Tahukuhu dengan menggosokkan kukunya, kemudian menggosok tahuku
Oh iya, Mengerik dengan kukunya menggosok itu. dengan menggosokkan dengan kukunya, kemudian menguceknya, ya mengucek ya Ustaz, mengucek dengan dengan dua jarinya, yakni ibham, yakni ibham ibu jari dan telunjuk. Kemudian tagsiluh, kemudian dia mencucinya. Walamma, dan ketika beliau sholat pada suatu hari bersama sahabatnya dan beliau memakai dua sandalnya, Beliau melepas sandalnya, maka manusia juga melepas sandal-sandal mereka. Manusia juga melepas sandal-sandal mereka. Kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bertanya kepada mereka, kenapa khola'u? Kenapa mereka melepaskan sandal-sandal mereka? Kemudian mereka berkata, Ro'aina, kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun melepaskan sandal kami. Maka beliau bersabda, sesungguhnya sesungguhnya Jibril mendatangiku lalu mengabarkan kepadaku bahwa pada keduanya ada kotoran atau ada najis. Adalah, maka ini menunjukkan bahwa wajib menjauhi najis pada pakaian yang dikenakan. Ya, Kalau ada suara yang dikenakan. Santi. Berikutnya. Banofika. Ya. Bismillah. Amal makanu fadaliluhu anna a'rabiyan ja'a fabala fi ta'ifatin minal masjidi ay fi tarfin min masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu a'rabiyun wal a'rabul ghalibu alaihimul jahlu alaihimul jahlu fasohabihi annasu wazzajaruhu walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihikmatihi nahahum waqala apa nih utrukuhu ya Ustaz. Ya, ini fi'il apa isim ini? Hah? Fi'il apa isim? Fi'il amr. Ya, utruka, utruku gitu ya. Jamak utruku. Falamma qadha baulahu da'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil qur'ana faqala al-a'rabiyyu Allah ulangin wa qiraatil qur'ani wa qala lahu inna hadhil masajida gitu. Enggak tadi itu. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla. Wa sholati wa qiraatil qur'ana. Qur'ani. Mudhof ilaih itu. Mudhof ilaih. Kamu perhatikan. Yang pertama ini itu nakiro, tidak ada alif lamnya. Kemudian yang keduanya ada alif lamnya. Kalau dua kata seperti ini tuh kebanyakannya itu apa? Mudhof ilaih. Oh iya. Qur'ani, iya deh. Wa qiraatil Qur'ani. Faqala al-a'rabiyyu Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Li'anna as-sahabata zajaruhu wa amma an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu fakallamahu bilutfin. Fadhanna anna rahmata
ضيقة لا تتسع للجميع وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم Wayudkar ka di fathah itu majhul. ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد حجرت واسعا يا أخا العربي وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على البول ذنوب من ماء مثل الدلو. Enggak, dal itu huruf syamsiah. Hah? Dal itu huruf syamsiah. Mislud dalwi. Nah, gitu. Litadhurul ardo. Ardu itu muannas. Tahuro yathuru. Tathuro. Litadhurul ardu. Asalis wa amma taharatul badani faqad thabata fi sahihaini min hadisi Abdillah bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma liyu'adzabani lam taukid itu. Innahuma layu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi wa fi riwayatin la yastabri'u minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati wal a'yadzu billah fadalla hadza ala annahu la budda minat tanazzuhi minal bauli wa hakadha biqiyatun najasati walakin bakiyatu sisa wa hakadha bakiyatu an-najasati walakin law furidha annal insana fil barri wa tanajjasa thawbuhu wa laysa ma'ahu ma yaghsiluhu bihi fahal yatayammamu min ajali salatihi fi hadha thawbi. Nah, perhatikan seperti. Oh iya. Yang kedua, adapun tempat maka dalilnya bahwasanya orang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid. Artinya di ujung masjid. Ya benar tadi di pojokan di tepi di salah satu tepi di salah satu sisi masjid ya, di pojokan dalam riwayatnya di sudut masjid, ya. Di sudut masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gimana sih? Akan tetapi orang-orang Arab Badui kebanyakan tapi orang tersebut adalah Arab Badui. Arabi kan dua kata sudah sempurna ini. Akan tapi dia itu ya orang Arab Badui.
orang Uh-uh. pedalaman. Akan tetapi dia adalah orang Arab Badui, yang mana orang-orang Arab Badui itu kebanyakan Hmm. mereka itu orang-orang bodoh atau tidak Hmm. tahu. Ya, kurang ilmu. Biasanya itu kurang ilmu, kurang adab. Maka maka orang-orang berteriak kepadanya dengan keras. Eh, Dan eh, maka orang-orang berteriak kepadanya melarang dengan keras gitu. ya, dan zajar menghardik atau bisa juga ya melarang dengan keras. Ya Mm-mm. ngomelin lah. Langsung berteriak Mm-mm. ngomel-ngomel gitu. Para sahabat maksudnya di sini. Anas ini mah para sahabat Ya. maksudnya. Oh ya. Berarti para sahabat berteriak kepadanya dengan keras. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaannya, dengan Mm-mm. dengan kebijaksanaannya melarang mereka untuk berkata, Mm-mm. melarang mereka, dan beliau bersabda, biarkanlah Mm-mm. Tinggalkanlah lama, orang tersebut ya. Biarkan dia gitu. biarkanlah dia. Mm-mm. Falamma qaddu. Kemudian setelah Apa maka selesai? setelah menyelesaikan Ya. kencingnya, Mm-mm. kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Arab Badui tersebut dan beliau bersabda kepadanya, sesungguhnya Mm-mm. ini masjid Sungguhnya tidak masjid-masjid layak. ini Oh ya, sesungguhnya ini masjid-masjid la tasluhu tidak layak, enggak, tidak. sungguhnya masjid-masjid ini atau masjid ini bisa juga ya. Oh, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak untuk sesuatu dari kencing ini Mm-mm. dan juga Dan tidak kotoran dan tidak juga tidak layak tidak kan mm, kotoran gitu ya. tidak pantas untuk kotoran. Mm-mm. Inama, inama hanya saja. Hanya saja, Hah? hanya saja, hanya Hmm. saja masjid itu Hanya saja masjid-masjid itu dia untuk eh, untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Azza wa ya. Jalla, untuk sholat dan juga untuk membaca Al-Quran. Mm-mm. Kemudian orang Arab Badui berkata, eh, Allahumma, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan tidak dan jangan Jangan, engkau rahmati, hah? iya dan janganlah kau rahmati, jangan ya, Dan dan tidak. janganlah engkau rahmati bersama kami orang-orang selain oh, hmm, Enggak, seorang pun gitu. gimana sih? Dan Wala jangan dan janganlah engkau rahmati seorang pun bersama kami. dan janganlah engkau rahmati seorang pun mungkin Bersama selain kami gitu kali ya. enggak bersama kami. Jadi kan rahmatilah saya dan Muhammad dan jangan engkau rahmati seorang pun bersama kami berdua ini jangan. Cuma kami berdua Mm-mm. aja yang rahmati. Mm-mm. Karena sahabat Liana akan tetapi para sahabat karena membentaknya sesungguhnya ini alasannya karena sesungguhnya karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak karena sesungguhnya para sahabat oh ini karena zajaru sesungguhnya para sahabat membentaknya, yang hardiknya membentaknya hardiknya. mengkasarinya lah kasarannya gitu ya mengkasarinya. Adapun Nabi Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mak, adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi maka berbicara berkata dengan lembut, dengan ya, kelembutan. berbicara kepada dia dengan lembut. Lama berbicara pada dia dengan lembut. Bilutfin. Hmm. Falbana. Maka 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 dia menyangka bahwasanya kasih sayang kasih sayang rasa bahwasanya sayang itu
bahwasanya rahmat Allah itu sempit, Sempit. tidak luas untuk semua orang, Iya, tidak meluas untuk semua orang. Maka tidak dia meluas. mengatakan, Dan dia berkata, Allahumma rahamni, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati seorang pun bersama kami. "Hmm, Eh, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sungguh engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas, wahai saudara Arab Badui. Gitu. benar. Dan Nabi memerintahkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menyiram atas kencingnya dengan timba besar dari air. Ya, satu timba air lah gitu ya. Nabi memerintahkan agar kencingnya itu disiram ya, dengan satu timba air besar. Misal seperti ember. Ya, agar menjadi bersih lantainya, tanahnya. Menjadi suci. Agar lantainya menjadi suci. Tanahnya ya, ardu itu tanahnya. Nah dulu kan nggak pakai keramik. Iya, terus yang ketiga, adapun kebersihan badan, maka sungguh telah ditetapkan pada kitab Sahihaini, pada dua kitab. Telah tetap atau telah sahih, telah sah. Maka sungguh telah tetap pada di kitab Sahih. Ya, itu di dalam kitab Sahihain. Di dalam dua kitab gitu ya. Di dalam dua kitab Sahih dari hadis. Sahihain ini maksudnya tahu kan ya, Bukhari dan Muslim. Iya. Dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya, min hadisi, dari hadis Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma, sesungguhnya dua kuburan ini benar-benar sedang diazab, dan dua kuburan ini tidak diazab yang besar. Enggak, tidak diazab dalam perkara besar. Perkara besar, maksudnya perhatikan. Dan keduanya tidak diazab dalam perkara besar. Maksudnya dalam perkara besar itu di sisi manusia, tapi besar di sisi Allah, gitu ya. Jangan salah paham di sini. Dan keduanya tidak diazab dalam permasalahan yang besar di sisi manusia, tapi besar di sisi Allah, gitu ya maksudnya ya. Nah, kedua perkara itu adalah disebutkan adapun yang keduanya, maka adapun yang satu. Adapun yang satu dari keduanya, ahaduhuma gitu ya. Satu dari keduanya, maka tidak menutup diri dari kencingnya. Iya, tidak menutup diri, tidak menggunakan satar, tidak menggunakan penutup ketika kencing. Nah, dalam riwayat la yastanzihu, tidak mensucikan, ya, tidak cebok, tidak mensucikan dari kencingnya. Dalam riwayat yang lain ya. Ini satu riwayat la yastatir, dalam riwayat ya la yastanzihu min baulihi. Lalu dalam riwayat yang lain juga la yastabri'u, tidak membersihkan dari baunya, dari kencingnya. Tidak membersihkan diri dari kencingnya. Kemudian, adapun yang lainnya, maka fakana, itu apa sih artinya, Ustaz? Fakana itu dia, gitu aja. Dia yamshi, dia berjalan. Dia berjalan dengan namimah.
Iya, jadi yamshi dalam riwayat lain fakana yamshi bainan nas binamimah. Dia berjalan di antara manusia ke sana kemari cuma apa? Namimah. Namimah tahu ya, ngadu domba. Adu domba. Hmm. Wala'iyadzubillah. Ngadu Kita domba berlindung tuh. kepada Allah. Alhamdulillah. Fadalah hadza, hal ini menunjukkan bahwasannya Harus nggak tahu bahwasanya ya labuda. harus Hmm. eh, tidak wajib. Talazuk. Enggak, labuda itu harus saja gitu, artikannya harus. Wajib atau harus. Oh, Labuda ini sesuatu yang bahwasanya hmm, la Buddha itu dia satu kata tersendiri gitu ya. jadi dua kata tapi satu makna gitu ya. La tidak, Buddha itu Hah. pokoknya labuda itu harus gitu. Wajib atau Hmm. harus gitu. Harus dia itu tanazzuh. Bahwasanya harus membersihkan dari kencingnya, Ya, jadi membersihkan dari kencingnya maksudnya cebok dan ini ya. Maksudnya cebok itu ya, tahu ya. ya, Membersihkan dan dari demikian pula hmm, sisa dari najis-najis. ya, sisa najis yang lainnya. Lakin Akan tapi tetapi dan akan tetapi jika seandainya eh, ditakdirkan, manusia seandainya insan ditakdirkan. Favoritan itu ditakdirkan, taruhlah gitu bahasa kita itu taruhlah ada seorang insan yang berada Mm-mm. di suatu daratan, watana jasa saubuhu dan pakaian itu terkena najis. Tapi Mm-mm. wale sama ahu dia tidak ada sesuatu yang bisa mencuci najis tersebut. Mm-mm. Pahal ya tayammamu, apakah dia harus bertayamum min ajli sholatihi karena sholatnya dari pakaian ini. Jadi laufurido itu seandainya ditakdirkan annal insan ada seorang insan yang berada di daratan, sebuah dataran dan pakaian terkena najis, tapi nggak ada sesuatu yang bisa mencuci najis tersebut. Maka apakah dia bertayamum kayak untuk melakukan sholat ya dalam pakaian yang kena najis tadi? Mm-mm. Jawabannya enggak ya tayamum. Tapi ini tab Oh, berikutnya ya, karena harus butuh jawaban ini. Jadi kan iya. laufurido itu taruhlah kalau bahasa Inggrisnya taruhlah ada seorang insan atau laufurido seandainya ditakdirkan gitu ya. Tapi berikutnya satu lagi mungkin Ukti Miransa. Ya, nah Ustadz. silakan Boleh? dari soal Mira dari soalnya biar supaya jelaskan kamu jawabannya nanti ya. Oh, nah Ustadz. Iya. La yatayammamu wa kadzalika law asoba badanahu najasatu rijlihi aw yadihi aw saqahi aw dhara'ihi wa huwa fil barri wa laysa indahu ma yaksiluhu fa innahu la yatayammamu li'annal tayammuma innama Mata itu huruf syamsiah ya. li'annat li'annat tayammuma innama huwa fi taharatil hadathi faqat amman najasatu fala yutammamu laha Fala yatayammamu laha. fala yatayammamu laha li'annan najasata ainun qadiratun tadhiruha biizalatiha in amkana fadaka wa illam yumkin tabqa hatta yumkina izalatuha wallahu a'lam. Ahkamul mashi alal khuffaini wal jabirati sabaqan taharata Anna an sabaqa anna taharata sabaqa anna taharata tata'allaqu bi arba'ati a'dha'in minal badani wa hiya
al-wajhu wal yadani war ra'su war rijlani. Fa ammal wajhu fayuksilu wa ammal yadani Lalu, fatuksilani. bayuk salu. Fa ammal wajhu fayuksalu wa ammal yadani fatuksilani wa ammar ra'su Fatung fayuksalu. salani. Kan semua itu, fatung salani. Fatuksalu wa ammar ra'su fayumsahu wa ammar rijlani fatukhsalani wa au tumsahani. Isnani yuksalani wa wahidun yumsahu wa wahidun yuksalu au yumsahu. Ammal wajhu fala yumkinu an yumsaha illa idza kana hunaka jabiratun ay lasqatun ala jurhin wa ma ashbaha dzalik. Falau anna insanan ghatta wajhahu bi syai'in min samumi syamsi aw ghairihi fa innahu la yamsahu alaihi bal yuzilul ghita'a wa yaksalul wajha. Yuzilul wajha. Ya. Illa idza kana hunaka daruratun fa innahu yamsahu ma ghatta bihi wajhahu ala sabilil badali minal ghusli. Wa ammal yadani fakadzalika la tumsahani bal la budda min ghuslihuma illa idza kana hunaka daruratun mislu an yakuna fihima hassasiyatun yadurruhal ma'u wa ju'ila alaihima lifafatun. Lifafatan atau lufafatan. Oh, sama. Iya. Au labisa kufazaini min ajli an la ya'tihimal ma'u. Fala ba An la ya'tiya. Andaan itu ya. Iya. An la ya'tihimal ma'u. Ya'tiya. Ya-nya di fathah. An la ya'tiya huma ya berarti. An la ya'tiyahumal ma'u. Fala ba'sa an yasmaha masha jabiratin lid-darurati. Ya, sampai itu Ustaz. La yatamamam. Tidak bertayamum. Demikian pula jika tubuhnya terkena najis yang berasal dari kakinya atau tangannya atau betisnya atau lengannya, sedangkan dia berada di daratan dan dia tidak memiliki sesuatu untuk membasuhnya, maka sesungguhnya dia tidak bertayamum. Karena sesungguhnya bertayamum itu hanya berlaku dalam bersuci dari hadas saja. Adapun najis itu, maka dia tidak bertayamum untuk menghilangkannya. Karena najis itu adalah benda yang kotor, yang mensucikannya dengan menghilangkannya jika hal itu memungkinkan. Dan apabila tidak memungkinkan, maka najis itu tetap ada hingga memungkinkan untuk dihilangkan. Dan Allah lebih tahu. Hukum-hukum mengusap di atas 2 khuf dan perban. Iya, jabirah, perban atau sesuatu yang membalut luka ya. Jabirah, perban lah gampangnya. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya bersuci berkaitan dengan 4 anggota tubuh, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan 2 kaki. Adapun wajah maka dibasuh. Adapun kedua tangan keduanya dibasuh. Kepala diusap
kedua kaki dibasuh atau diusap keduanya. Tapi Ja- yang sebenarnya ini yang roje, insya Allah yang roje adalah dicuci ya, bukan diusap. oh ya. Kenapa? Karena itu wawunya itu atofnya itu kepada sebelumnya. Jadi kalau kamu lihat perhatikan ayatnya itu, nah tadi ayatnya ya. Nah, Fa'ina famsahu biwujuhikum wa aidikum itu kan ya. Iya. Ayatnya itu berkaitan dengan atof ke sebelumnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu, cucilah wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum. Wa ini atofnya kepada faghsilu wujuhakum. Ya, itu di halaman 363 ayatnya itu. Jadi selain yang tepat ini kedua kaki ini dicuci ya. Tapi di sini beliau berpendapat boleh dicuci, boleh diusap. Baik, teruskan. Jadi ada dua yang dibasuh. Satunya dicuci begitu Ustaz? Ya, ghusl ini bisa diartikan apa? Dibasuh dan juga bisa diartikan dicuci ya. Adapun kalau yang tahu itu diusap. Dan satu diusap. Satunya diusap dan satunya lagi dibasuh atau diusap gitu Ustaz. Ya, kaki. Di sini pendapatnya beliau tadi sebenarnya saya katakan yang roji kaki itu dicuci ya, bukan diusap ya. Adapun wajah maka tidak memungkinkan untuk diusap melainkan apabila di sana ada perban, yaitu plester yang dipasangkan pada luka atau semisalnya. Seandainya seseorang menutupi wajahnya dengan sesuatu dari terik matahari atau selainnya, maka dia jangan mengusap penutup tersebut. Bahkan dia harus melepaskan penutup itu dan membasuh wajahnya. Kecuali di sana ada keadaan darurat, maka dia mengusap apa yang menutupi wajahnya sebagai pengganti dari membasuh. Iya. Dan adapun kedua tangan, demikian pula tidak diusap, dibasuh gitu. Demikian pula dan adapun kedua tangan demikian pula tidak diusap, dicuci. Bahkan keduanya harus dibasuh kecuali jika di sana ada keadaan darurat. Seperti pada kedua tangan yang terdapat alergi yang akan bertambah parah jika terkena air, lalu dipasangkan perban pada keduanya. Atau memakai dua sarung tangan agar air tidak mengenai kedua tangannya. Maka tidak mengapa dia mengusap seperti mengusap perban karena keadaan darurat. Sudah Ustaz? Yes. Halo, putus suaranya. Sudah Ustaz? Ulang lagi. Amal Yadani. Adapun kedua tangan. Oh ya. Dan adapun kedua tangan, demikian pula tidak diusap. Bahkan keduanya harus dibasuh kecuali jika di sana ada keadaan darurat. Seperti pada kedua tangannya yang terdapat alergi yang akan bertambah parah jika terkena air, lalu dipasangkan perban pada keduanya begitu. Atau memakai dua sarung tangan agar air tidak mengenai kedua tangannya, maka tidak mengapa dia mengusap seperti mengusap perban karena keadaan darurat. Iya, ini kalau keadaan darurat ya. Jadi mengusap perban itu kalau memang darurat dibolehkan. Adapun kalau nggak darurat maka sesuatu yang menutupi muka atau tangan ini harus dicopot dulu ya. Tapi insya Allah untuk Umadilin kita baca lanjutkan minggu depan ya. Soalnya ini ada keperluan mendadak. Halo. Iya Ustadz, kedengaran suaranya? Iya, untuk Umadilin bacanya insya Allah minggu depan ya. Oh iya. Muhola langsung juga nggak apa-apa Ustadz.
Kenapa? Iya, emang memang jatahnya Ummu Hala ini. Ya nanti coba atur lagi ya. Mungkin ini Nah, minggu Ustaz. depan tetap nanti yang baca, nanti Ummu Hala akan kasih tugas baru lagi aja ya. Tapi pernah cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ana pamit dulu ya, Van. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.